okupasi terapis sendiri sebenarnya tujuan kami itu memaksimalkan kapasitas yang ada untuk aktivitas fungsional yang kita mau kejar. Iya. Kalau di anak-anak case-nya lebih karena keterlambatan gitu ya, keterlambatan atau diagnosa yang sudah ditetapkan karena sudah terlihat dari lahir gitu, sudah bisa dilihat dari lahir. Belakangan ini ada yang namanya virtual autism, yang jelas ke quality of life. Juara itu bonus. Di anak kan kita harus ikut bermain bersama gitu ya, kita kejar dia merangkak, kita juga merangkak gitu. Nah, perkembangan anak sekarang menentukan perkembangan otak. Jadi semua tantrum positif sebelum akhirnya negatif gitu. Ada fase yang memang harus dilewati. Nah, sayangnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif kalau udah jedotin kepala, wah teriak, intinya 3, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, menyakiti benda, itu sudah negatif. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu ya. Dan saya bilang satu lagi statementnya, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Selamat pagi sobat pendengar Good News di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah radio streaming Good News Studio Jakarta. Kami kembali di udara melalui saluran digital streaming dengan channel gsjagoodnews.radiostream123.com, membawakan acara siarannya untuk hari ini, sebuah obrolan rohani. Sobat pendengar Good News, selamat mengikuti siaran kami bersama saya hambanya Yusak Ruslim. Selamat mendengarkan dan tetap semangat. Tentu kita tidak akan berlama-lama karena biasanya 1 jam itu terasa cepat sekali. Oleh karena itu kita langsung saja yuk untuk mendengarkan apa yang akan dibicarakan hari ini. Saya serahkan kepada Ibu Teti. Silakan Ibu Teti. Terima kasih Pak Yusak. Berbahagia pagi ini kita semua dapat jumpa kembali pada acara orkestra obrolan ringan kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Pagi ini kita sudah hadir seorang narasumber yang kompeten di bidangnya. Hari ini kita tidak bicara pengalaman kita tentang pergumulan dalam melalui hari-hari yang terasa berat karena sakit gitu ya. Tapi hari ini kita akan berbicara tentang pendampingnya medis, suatu terapi yang bisa kita lakukan untuk membantu kehidupan kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Nah, tanpa berlama-lama karena seperti tadi Pak Yusak bilang bahwa 1 jam itu waktu yang sangat singkat ya, apalagi kalau kita membicarakan suatu terapi gitu ya, kayaknya tahu-tahu udah di ujung nih gitu ya. Maka itu kita akan langsung saja kita akan berkenalan dengan seorang gadis cantik yang sangat kompeten dalam segala bidang sebenarnya nih. Ini banyak loh Pak kompetensinya Hana, kalau dibacain CV-nya nanti ngabisin waktu kita juga kayaknya gitu ya. Ayo kita kenalan dulu. Hai Hana. Hai Bu, terima kasih loh. Saya tersanjung. Terima kasih Hana sudah bersedia join dengan kita gitu ya, sudah menyediakan waktunya yang tentu super duper padat gitu ya. Nah, siapa sih Hana ini gitu ya? Seorang gadis cantik. Kita kenalan dulu. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Pak Yakub. Selamat pagi Bu Tati. Perkenalkan, saya Hana. Saya Hana Magdalena. Saya seorang okupasi terapis. Sekarang sedang bekerja di salah satu klinik tumbuh kembang anak di Jakarta. Oke, singkat padat.
Hana Magdalena Dorothea Gultom. Betul. Iya. Di sini juga ada Adanya beberapa. di bawah ya. Biar tahu kan kenalan namanya. Iya, kan? benar. Di sini juga ada beberapa narasumber yang khususnya kemarin 2 minggu yang lalu kita membahas seorang narasumber yang mengalami cerebral palsy. Nah, itu juga tentu kurang lebih ruang lingkupnya okupasi terapi gitu ya, setahu saya gitu. Apakah Betul. emang benar begitu? Benar enggak sih? Siapa tahu nanti info-info yang kita dapat berbeda nih, ternyata bukan ke situ gitu misalnya. Benar enggak sih gitu ya? Oke, para pendengar Radio Good News semuanya, good people semua, mari kita akan menyimak tentang okupasi terapi ini dalam beberapa waktu ke depan ya, kurang lebih 90 menit. Ayo yang belum join tolong dikasih tahu teman-temannya. Yuk join di Radio Good News gitu ya. Bisa lewat Zoom ataupun lewat radio streaming di https://gsjagoodnews.radiostream123.com. Oke, yang mau ada pertanyaan atau masih bingung tentang okupasi terapi, boleh ketik-ketik di chat di Zoom ini atau lewat SMS, lewat WA ke nomor 0818 941137 atau ke nomor 0818 76 9161. Kita akan mulai ya pada pagi ini bincang-bincangnya tentang suatu terapi yang membantu kesehatan kita bersama, yaitu okupasi terapi. Nah, apa sih okupasi terapi ini? Biasanya kita kebanyakan dengar tentang fisioterapi gitu ya. Nah, sekarang kita mau mengupas lebih lanjut tentang okupasi terapi. Ya, Hana, bolehkah dijelaskan lebih lanjut tentang okupasi terapi ini apa gitu? Boleh dong. Oke. Ya. Okupasi terapi ya rata-rata kalau ditanya okupasi terapi, saya paling bersyukur kalau misalnya ada orang yang fisioterapi ya gitu. Udah lebih dikit nih, udah lebih gampang gitu menjelaskannya gitu ya. Jadi okupasi terapi itu sebenarnya salah satu rekan kerja dari tim medis seperti itu ya, sama seperti halnya fisioterapis. Nah, fisioterapis, kalau okupasi terapi sendiri sebenarnya tujuan kami itu memaksimalkan kapasitas yang ada gitu ya. Jadi kalau udah istilahnya sudah dilatih oleh fisioterapis, sudah dipersiapkan oleh fisioterapis, nah okupasi terapis adalah lanjutannya untuk aktivitas fungsional yang kita mau kejar, atau okupasi, namanya dari occupation kalau kita ambil bahasa Inggrisnya occupational therapist. Jadi dia pekerjaan. Jadi kita merujuk kepada aktivitas fungsional yang mau dikejar oleh klien. Misal kalau di kesehatan, kalau di dewasa, karena banyak ruang lingkupnya ya. Kalau di dewasa dengan pasien-pasien stroke misal, dia mau apa? Dia pasiennya mau seperti apa? Mau bisa berjalan, misal gitu. Berjalannya semaksimal apa? Nah, kayak gitu. Atau mau lebih rinci lagi, saya nggak apa-apa nggak jalan, yang penting saya bisa megang handphone, bisa kasih kabar ke yang lain gitu. Nah, bisa mengetik misal kayak gitu. Itu kita lihat gitu. Kita kejar semaksimal otak dapat melakukan relearning-nya atau pembelajaran ulangnya. Seperti itu. Itu kalau dengan klien-klien yang tadinya sudah bisa karena ada sesuatu jadi tidak bisa. Gitu ya. Atau ada yang memang tidak bisa dari awal karena
diagnosanya sudah dari lahir gitu. Nah itu pembelajarannya, itu kita push persyarafannya itu sampai di titik dimana dia dapat melakukan suatu fungsi, suatu kerja kayak gitu. Jadi lebih melatih ke motorik ya. Kalau cakupan motoriknya sebenarnya semua, motorik, sensorik. Motoriknya kan ada motorik kasar, motorik halus, sensorik juga, persyarafan di refleks juga seperti itu. Oh, jadi holistik gitu ya. Iya. Jadinya melatihnya gitu ya. Oke, Benar. itu sedikit tentang okupasi terapi gitu ya. Nah, yang memerlukan okupasi terapi ini siapa aja sih biasanya gitu ya? Biasanya sebenarnya ruang okupasi terapi di luar negeri itu luas sekali gitu. Tapi kalau di Indonesia paling common gitu ya, paling banyak itu biasanya anak-anak. Anak-anak yang seperti apa? Anak-anak yang biasanya sudah anak-anak yang keterlambatan. Tapi dalam arti ketika saya berbicara seperti ini, bukan berarti kita merasa kalau anak kita aman, kita nggak perlu cek, nggak gitu ya, karena segala sesuatunya ada preventifnya gitu ya. Jadi ada yang keterlambatan itu harusnya on track gitu ya, kan ada on track pasti para moms di sini atau mem di sini yang udah punya anak tuh tahu deh, ada buku KIA ya yang disediakan oleh Indonesia yang ada milestone-nya, oh anak 6 bulan harus ngapain, 8 bulan harus ngapain, atau 2 tahun harus sudah bisa ngomong 2 kata, kok anak saya belum, kayak gitu. Nah itu bisa dicek kayak gitu oleh okupasi terapi gitu ya, oleh dokter juga tentunya. Lalu itu di dunia anak gitu ya. Kalau di dunia fisik itu bisa macam-macam gitu ya, bisa dengan yang terhambat di aktivitasnya, yang pasti seperti itu. Misal yang tadi saya bilang ya, stroke atau ada permasalahan pada otak gitu ya, jadi akhirnya lumpuh beberapa tubuhnya seperti itu. Itu kan diagnosa otak sebenarnya banyak banget ya gitu. Itu di fisik. Gitu. Lalu ada lagi di geriatri. Geriatri itu di kakek nenek lansia. Itu biasanya lebih ke mau menjaga supaya penurunannya tidak langsung drastis. Kayak gitu, penurunan syarafnya atau kekakuan ototnya atau penurunan massa ototnya itu tidak langsung drastis karena dia sudah lansia, jadi tetap stabil gitu ya, stabil sebisa mungkin itu kalau di lansia. Lalu bisa juga di jiwa gitu, karena kami juga belajar bagaimana kenapa ada apa dengan persyaratan klien sehingga akhirnya ada permasalahan di psikologisnya, dan bagaimana kita membantu sampai bisa terjun lagi ke dunia masyarakat seperti itu. Lalu kalau sekarang ada juga di perusahaan, kalau di yang Indonesia ada yang masuk ke perusahaan-perusahaan juga gitu untuk mendesain untuk tenaga-tenaga mereka yang memang memiliki keterbatasan, supaya keterbatasan itu bukan halangan bagi mereka gitu. Oh, jadi cakupannya sangat luas sekali gitu ya tentang si okupasi terapi ini, gini ya. Nah, para pendengar, ternyata okupasi terapi itu bukan hanya untuk yang sudah sakit, gitu ya. Kalau saya simpulkan kurang lebih seperti itu. Jadi kalau misalnya kita merasa ada sesuatu gitu, mungkin bisa datang ke okupasi terapi ini ya, tentang motorik, sensorik gitu ya. Nah, pertanyaannya, boleh nggak sih kita datang langsung ke okupasi terapi, ataukah kita harus ke dokter dulu, ataukah kemana dulu gitu? Ini agak luar biasa ya pertanyaannya. Kita nggak ngerti nih ya. Supaya jelas gitu. Nah sebenarnya kalau misalnya di ranah kalau di rumah sakit itu sudah pasti lewat dokter gitu, karena nanti dokter yang akan resepkan ini butuh fisioterapis berapa kali, nanti udah lanjut nggak, beliau butuh tidak lanjut ke okupasi terapis. Biasanya rata-rata ya fisioterapis, okupasi terapis juga seperti itu. Tapi kalau misalnya anak saya gitu, ada nggak yang dari DSA ke saya? Ada gitu, karena kan DSA biasanya kalau anak keterlambatan dia akan bilang coba terapi ya
Bu, terapinya ini kayak gitu. Diarahkan menuju okupasi terapis, diarahkan menuju fisioterapis, diarahkan menuju terapis bicara kayak gitu. Nah, itu dari dokter. Tapi balik lagi, bisa nggak datang ke okupasi terapisnya langsung kayak gitu untuk cek dulu anak saya. Balik lagi ya, Mam. Yang dicek itu biasanya perlahan juga gitu ya, per spesialisnya juga. Kami biasanya, karena kan saya di timnya klinik saya ya, itu kalau menerima rujukan dari dokter tidak langsung terapi, tapi kami asesmen ulang, screening ulang gitu, karena kami punya keahliannya kami gitu ya, dalam arti bukan berarti apa yang dikatakan dokter salah, tidak, tapi kami melihat lebih detail lagi, lebih dalam lagi dari sisi terapis, dari sisi okupasi terapis, dari sisi terapis dunia anak, seperti itu. Oh, sedalam apa sih refleksnya mengganggu, sedalam apa sih motorik kasarnya terlambat, di mana dia sudah punya bekal, itu kan harus kita rincikan lagi kayak gitu. Dan kalaupun datang ke okupasi terapis langsung, biasanya kalau ada kayaknya ada something nih gitu ya di anaknya, kami bisa bantu untuk moms juga lebih aware, ayo ke dokter kayak gitu. Jadi perkara ke siapa duluan, kami itu saling membantu satu sama lain, saling membantu memberitahu kepada moms satu sama lain di dunianya kami masing-masing gitu. Oke. Berarti dipastikan dulu ya, misalnya ini si anak ada kelainan, misalnya terlambat bicara, atau seperti yang kemarin sudah kami bahas bersama di sini, cerebral palsy. Nah, mungkin si terapis di okupasi ini mengasesmen sejauh mana kondisi saat ini, kemudian apa yang perlu dilakukan, begitukah? Benar kayak gitu. Oke, jadi nggak misalnya ada referensi dari siapa gitu. Ini anak ini seperti ini, terapinya ini langsung dilakukan. Mungkin di klinik tempat Hana bertugas ini tidak seperti itu ya? Enggak, kalau di kami bukan berarti kami tidak percaya dari dokter ya. Iya dong. Itu hanya oke, kami menilik ke sana gitu. Oke, ada something pada anak ini gitu ya. Terutama pada anak-anak yang, kalau saya kan punya anak ya, berarti pada anak-anak yang sudah didiagnosa karena ya tadi misal anak dengan diagnosa Down syndrome, anak dengan diagnosa cerebral palsy, itu kan biasanya ada kaitan-kaitan khusus. Oke, kalau Down syndrome mungkin di kromosom, tapi misalnya anak-anak dengan CP tadi gitu datang, itu kan ada MRI otak yang kita harus tahu otaknya sejauh mana kayak gitu. Tapi balik lagi kita akan lihat, oke, dia punya ini, tapi anak ini sebenarnya sudah sampai di mana milestone-nya kayak gitu, dia punya bekal apa, itu baru kita start lagi. Oh iya, berarti seorang terapis harus mengetahui benar-benar apa yang harus dia lakukan, begitu ya. Nah, benar. Itu tentang tadi sedikit gitu. Nah, sekarang sebelum kita masuk lebih jauh ke dunia anak gitu ya, kita mau tahu dulu nih yang luar-luarnya nih, kegunaan okupasi terapi ini apa? Karena kita di sini banyak juga yang seorang survivor cancer gitu ya. Para pendengar juga banyaknya dewasa. Coba kita ngulik sedikit kegunaan okupasi terapi di dunia yang dewasa dulu ya, sebelum kita masuk ke sana gitu. Oke, kalau di sini banyak yang survival cancer gitu ya, pasti memiliki efek dari hal itu. Gitu. Contoh pengobatan ya. Misal jadi lebih gemeteran gitu ya, lebih tremor lah kita bilangnya itu, atau ada something yang kita tadinya bisa jadi tidak bisa, seperti itu. Nah, kalau misalnya saya diresepin nih ke fisioterapis gitu ya, pakai alat gitu ya, terus ototnya di stretching gitu, itu kan supaya menjaga si otot ini tidak mengecil gitu, karena otot kita ini bisa mengecil kalau kita tidak latih. Itu kenapa PR dari fisioterapis adalah gerakan ototnya ya lah gitu dari sana. Kenapa? Karena ototnya bisa mengecil dan itu bisa
lebih sulit lagi untuk kita bisa mencapai maksimalnya yang kita mau gitu. Nah, kalau itu fisioterapis, jadi udah di stretching, ototnya sudah dijaga, keluasannya udah dapet gitu ya. Datang ke okupasi terapis, ibu mau kejar apa? Kayak gitu. Saya mau kejar yang tadi saya bilang. Misal tadinya gemeter banget nih hasilnya gitu ya. Gemeter kan berarti ada persyarafan di otak yang sampai ke badan kita ini nggak dapat kontrolnya seperti sebelumnya. Kayak gitu. Jadi kan ada sesuatu nih di bagian otak yang mengontrol dari motorik di tangannya, kayak gitu. Nah, itu setelah dilatih otot-ototnya juga supaya tidak mengecil dan lebih luas. Dan kenapa sih dilatih kayak gitu? Supaya perjaringan syaraf antar tangan sampai ke otak ini juga semakin tebal lagi, dipertebal lagi, seperti itu. Karena otak itu bisa nyambung dengan pembelajaran baru itu kayak stop kontak ya, satu syaraf ke syaraf yang lain. Kalau kita belajar yang baru tuh jadi nyatu. Nah, tapi bisa tebalnya karena pengulangan atau karena repetisi. Itu kenapa PR-nya tuh selalu ditekankan, dilakukan lagi di rumah. Karena kita mau kejarnya sih penebalan syarafnya ini gitu. Itu jalurnya. Nah, oke, tangannya udah luas nih, mau digunakan apa tangannya? Saya saya simpel aja, saya cuma mau nulis gitu, supaya saya bisa bikin surat-surat untuk cucu-cucu saya misalnya gitu, atau saya bisa bikin surat-surat untuk dikenal, atau saya bisa bercerita lewat tulisan saya gitu. Nanti okupasi terapis akan lihat, oke, dengan kemampuan tangan yang sudah dilatih lebih luas ini, genggamannya seperti apa, bagaimana kita kejar kayak gitu. Itu misalnya contoh dalam aktivitas yang menghambat di tangannya gitu. Apakah kita harus modifikasi pulpennya supaya bisa genggamannya, atau kita bisa kejar persyarafannya sampai mentok di mana gitu. Biasanya kesana. Nah, kayak gitu. Mungkin dapat gambarannya di situ. Ya, jadi dilatih supaya walaupun tidak balik ke semula, minimal dia bisa lebih baik lagi dalam menjalani hari-harinya gitu ya. Benar. Nah, dari penjelasan tadi ada sedikit yang menggelitik di dunia usaha, di bidang pekerjaan. Ngapain sih di terapi gitu? Kalau udah nggak bisa kerja ya sudahlah gitu, pindah aja kerjanya. Nah, bagaimana nih kuncinya? Iya, itu berarti yang tadi di dunia industri ya gitu, okupasi terapi di dunia industri. Sama karena kan sebenarnya ada peraturan juga ya, kalau tidak salah di dalam perusahaan itu, baik perusahaan yang besar ya gitu, rata-rata ada juga harus memperkerjakan gitu. Nah, biasanya atau dia suatu orang yang sangat-sangat dipegang oleh perusahaan, tiba-tiba kena gitu ya, apapun itu gitu, lalu terhambat. Nah, kami jelas itu dia harus okupasi terapi atau fisioterapi di rumah sakit gitu ya. Lalu nah dia udah mulai kayak tadi saya bilang, mungkin dia nggak mau bisa mandi sendiri, mungkin dia nggak mau bisa masak, atau dia nggak penting bagi dia untuk bisa bangun sendiri, misal kayak gitu. Tapi penting banget bagi dia untuk bisa angkat telepon, supaya dia bisa ngomong, bisa mimpin rapat, bisa nge-zoom. Kayak gitu. Nah, itu penting. Nah, itu penting. Sekarang. Jadi ada banyak, karena kepentingan orang berbeda-beda berdasarkan background-nya sebelumnya, kayak gitu kan. Jadi yang kita kejar kalau misalnya di dewasa, biasanya ditanya, maunya apa gitu, atau ibu maunya apa, bapak maunya apa, kayak gitu. Kita mau kejar persyarafannya yang mana dulu gitu. Kenapa? Karena itu juga nanti berkaitan sama quality of life-nya dia gitu ya, kualitas dari kehidupannya gitu ya. Pasti kan mau kejar ya aku walaupun seperti ini kok masih bisa berguna, seperti itu. Biasa kayak gitu. Bukan biasa ya, memang kita harus mengejar itu gitu. Jadi bukan kalimat ya udahlah aku udah kayak gini, ya udah nggak usah kerja, nggak usah apa. Biasanya terapis juga akan ibu gitu ya, bapak gitu, kita bantu untuk ingatkan gitu bahwa ya
ada tujuan hidup yang harus dikejar oleh bapak dan ibu ini, seperti itu. Kita membantu memaksimalkan tapi tidak memaksakan, seperti itu. Dalam arti ya, yang punya kehidupan adalah klien gitu ya, jadi kita hanya membantu. Ayo kita bisa kejar, dan kita bisa kejar sejauh mana. Kita juga nggak bilang kalau misalnya oh berarti apapun yang saya mau bisa dikejar, ya tidak. Kita lihat persyaratannya sampai semaksimal mungkin, seperti itu. Berarti dengan memperbaiki kondisi kehidupannya, kondisi fisiknya, sehingga kondisi psikologis orang tersebut juga bisa up lagi gitu ya. Benar. Wah, semakin menarik nih ya. Teman-teman semua, ayo jangan bengong-bengong dengerin aja. Yuk kita ketik-ketik chatnya, mau itu pertanyaan, mau itu berbagi pengalaman tentang dunia terapi ini. Boleh kirim ke WA atau SMS ke 0818 94 1137 atau ke 0818 76 9161. Boleh juga bagi yang join di Zoom ya, boleh raise hand atau ketik di kolom chat. Kembali kita bicara orkestra, obrolan ringan, kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Nah, kalau menyimak judul obrolan ringan tentang kesehatan dan kesejahteraan kita bersama. Nah, obrolan yang hari ini ringannya sebenarnya agak berbobot yang kita bahas ini gitu ya. Oke, tadi kita sudah bincang-bincang tentang okupasi terapi yang secara umum gitu ya. Nah, sesuai dengan topik kita pagi ini bahwa kita akan mengulas okupasi terapi di dunia anak. Gitu ya. Kenapa sih kok sampai ada khususnya untuk anak? Apakah sedemikian spesialnya sehingga dia ini menjadi suatu divisi yang khusus gitu ya? Ya, kita menyimak dengan narasumber kita, Hana. Jadi apa nih tugas okupasi terapi di dunia anak gitu ya, gitu ya Bu ya, benar ya? Iya, kenapa ada divisi khusus nih di dunia anak? Kenapa bisa nggak sih kalau kita ke terapis yang umum aja, misalnya kita bawa anak saya ke situ gitu ya? Oke, kalau di dunia anak kenapa sih? Tadi kan kalau di dewasa kayaknya kita belajar ulang gitu ya. Emang anak-anak kan belum belajar apa-apa gitu, kok harus diterapi gitu. Iya. Kalau di anak-anak case-nya lebih karena keterlambatan gitu ya. Keterlambatan atau diagnosa yang sudah ditetapkan karena sudah terlihat dari lahir gitu, sudah bisa dilihat dari lahir. Saya bahas keterlambatan terlebih dahulu. Keterlambatan biasanya terjadi karena apa? Karena kurang pengetahuan dari orang tua. Saya tidak salahkan orang tua, karena menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya gitu ya. Kita tiba-tiba dapat anugerah dan dapat tanggung jawab yang kita harus jalani gitu. Nah, sayangnya memang beberapa menganggap oh ya udah, dulu juga saya gini bisa kayak gitu, tanpa kita benar-benar melihat dulu, waktu kita dulu berarti puluhan tahun yang lalu gitu ya. Bangunan tidak sepadat ini gitu ya. Kita masih bisa hujan-hujanan, main panas-panasan sesuka hati kita gitu ya, main di sawah gitu ya. Main di sawah, manjat pohon gitu, cari belut gitu. Aduh, saya jadi ingat masa kecil gitu ya. Dulu gitu kita melatih diri kita sendiri secara tidak sadar gitu ya, dan
Bersyukurlah semakin dibebaskan orang tua, sebenarnya kita semakin berlatih gitu, mengenal tubuh kita, gimana caranya manjat jedebuk jatuh lagi, kita nangis sih tapi besok mau manjat lagi gitu ya, atau gimana caranya kita pegang mulut yang sangat-sangat licin dan kita harus memikirkan pokoknya saya harus lebih cepat dari belut gitu ya, pokoknya saya harus lebih cepat dan lebih lincah, dan megangnya gimana, saya harus lari seperti apa supaya sampai ke ember. Itu pengalaman kita yang dulu, yang kadang kita lupa tidak didapatkan anak sekarang. Seperti itu. Sebenarnya secara natural tuh bisa kasih anak berkembang, bisa, tapi ada termnya, ada milestone-nya, ada perkembangan yang harus dia jalani, kayak gitu. Terus apalagi yang menjadi tantangan di masyarakat modern saat ini, banyak alat-alat yang didesain untuk membantu orang tua sebenarnya. Saya tidak bilang salah ya, saya bilang itu memang membantu orang tua, tapi penggunaannya yang terus-menerus harusnya hanya membantu. Membantu itu kan berarti kalau orang tua sudah merasa, aduh saya nggak bisa lebih jauh lagi nih ngegendong anak saya tanpa bantuan gendongan misal seperti itu kan prinsipnya membantu gitu ya. Nah itu yang orang tua belum dapatkan, sejauh mana sih yang saya harus lakukan gitu, sejauh mana sih alat ini harus saya gunakan seperti itu. Rata-rata alat-alat itu juga jadinya menghambat kebutuhan dari si kecil yang harusnya di lantai. Harusnya dia lebih banyak di lantai untuk mengenal tubuhnya gitu, karena lantai adalah landasan yang keras gitu ya, dimana dia akan dapat menopang, oh tangan aku tuh gini, oh ini lutut aku gitu ya. Jadi kalau mau merangkak, terlihat anak mau merangkak onggong-onggong gitu, itu tuh sebenarnya refleks gitu. Jadi anak itu perkembangan otaknya dari gerakan refleks, gerakan yang ia tidak sadari sebenarnya. Makanya anak bayi itu heboh, terus pinter ya, anaknya lincah ya gitu kan, kita lihatnya gitu, anaknya hebat, dia gerak-gerak gitu. Wah ini anaknya gede, heboh nih, gak bisa diem nih gitu, kita lihatnya seperti itu. Tapi sebenarnya itu semua gerakannya refleks atau gerakan yang tidak ia sadari, karunianya Tuhan gitu. Begitu. Iya benar, supaya dia bisa bertahan hidup, supaya dia bisa ASI, menyusui. Itu juga refleksnya yang kalau ibu-ibu gemes sama bayi terus dipegang pipinya, datang ke jari, lapar nih anaknya, lapar gitu, biasanya kan kayak gitu. Nah enggak, itu sebenarnya adalah refleks anak ketika ada sesuatu yang menyentuh di daerah pipi, dia akan melihat ke sana. Untuk apa? Untuk menyusui, untuk ASI, untuk DBF, direct breastfeeding, kayak gitu. Jadi pergerakannya sebenarnya pergerakan yang ia tidak sadari, kayak gitu. Tapi ia itu pergerakan otak yang masih belum mature, belum matang gitu, belum benar-benar berkembang. Nah, dia harus mempelajari bagaimana mengontrol tubuhnya. Nah, itu yang dikejar anak sampai usia 5 tahun. Itu ada milestone-nya, ada perkembangan signifikan secara motorik, secara sensorik yang harus dia bisa dapatkan. Kalau dia bisa kejar, berarti perkembangan otaknya dapat. Gitu. Masalahnya adalah kalau tidak, berarti ada something nih dalam perjalanannya. Itu yang kami kejar. Refleksnya mengganggu, saking mengganggunya ketika dia pegang barang, kalau dia lihat kanan, barangnya jatuh. Atau itu remote itu di depan, remote deh gitu. Itu remote udah jelas miss gitu kan, saya panggil miss ya. Itu udah jelas ada di depan, nggak kelihatan gitu. Bagi kita gemes gitu ya lihatnya. Bagi anak juga gemes karena controlling matanya, persyarapannya dia belum bisa begitu mengontrol, karena biasanya ada terhambat di bagian motorik, berarti terhambat dikarenakan refleks. Nah itu yang kita detailkan. Nah itu kan orang tua memang tidak tahu di hal itu gitu. Itu kenapa pentingnya mencek apakah anak saya pertama mengecek dulu apakah anak saya sudah pada tahapannya gitu. Nanti kami bukan berarti saya pasti enggak terlambat enggak ya. Banyak kok anak dan orang tua yang udah aware, udah baca, udah lihat semua IG, apalagi sekarang gampang banget ya Bu cari informasi. Betul, tinggal klik. Parents Hall, tinggal klik,
walaupun nanti bingung, hah kata yang ini boleh, kata yang ini enggak, gimana sih? Nah itu Bingung. pentingnya tetap bingung gitu. Itu pentingnya tetap kembali kepada profesional ahlinya gitu, karena itu generalnya, tapi by case anaknya itu beda lagi dong gitu. Generalnya tidak boleh gitu, atau generalnya boleh, tapi pada case anak ibu gitu ke sana itu yang keterlambatan. Nah, kalau yang sudah dengan diagnosa dari lahir gitu, contoh Down syndrome gitu ya, itu biasanya langsung disuruh terapi secepat mungkin kayak gitu. Kenapa? Karena ada bekal bahwa anak ini tonus itu otot punya kekuatan gitu ya. Kekuatan kan kita bisa menggerakkan tubuh kita itu karena pergerakan dari otot juga gitu. Itu lemah gitu. Jadi kita melatih yang harus ia kejar, misal kayak anak pertama tamitan atau jadi tidur tengkurap gitu ya, bisa ngangkat kepala, bisa ngangkat dada kayak gitu. Itu awal kehidupan. Nah itu kita cek supaya tidak terlambat kayak gitu, karena dia punya potensi untuk lemah, potensi untuk terlambat gitu, punya potensi gitu ya. Berarti kita harus jaga itu gerakan preventifnya kayak gitu. Atau anak-anak yang tadinya aman, terus pas dicek MRI di bawah 1 tahun kan bingung gitu ya, kok anak saya nggak, sepertinya lemah ya satu sisinya, pas dicek ada permasalahan pada otaknya seperti itu. Nah itu juga berarti kan kita harus kejar salah satu sisinya lebih ekstra daripada sisi yang lain, kayak anak dengan Down syndrome juga begitu. Kita lebih kejar ekstra karena dia punya potensi tonus ototnya lemah atau kekuatan ototnya itu lemah kayak gitu, dibandingkan anak-anak seusianya seperti itu. Nah, itu mungkin kenapa harus dilakukan asesmen ulang si terapis ini di awal dia mendapatkan klien gitu ya. Benar. Nggak bisa disamaratakan misalnya, oh penyakitnya A, terapinya harus ABCD gitu. Iya, kalau secara teori ya ada gitu ya, tapi kan balik lagi, itu teorinya, anak ibu sudah di mana gitu. Itu yang setiap anak case-nya pasti berbeda. Oke. Jadi terapi yang dikasih itu tergantung gitu ya, tergantung kebutuhan dari si klien ini apa. Benar, sangat benar. Oke. Makin menarik ya teman-teman kita dengerin ini, apalagi yang kita bahas pagi ini sudah masuk ke dunia anak, di mana anak-anak ini adalah masa depan kita gitu ya. Tentu kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak. Oke. Nah, selama ini pengalaman terapis di dunia anak gitu ya, apa sih yang menarik, apa sih yang banyak dialami oleh orang tua ini gitu, sehingga mereka membawa anaknya ke okupasi terapi? Yang paling banyak ya. Yang paling rata-rata banyak lah gitu ya, kejadian rata-rata itu apa gitu. Kejadian rata-rata biasanya, kok anak saya belum ngomong ya udah 2 tahun gitu, lebih ke sana gitu. Atau katanya anak merangkak harusnya duduk harusnya 6 bulan gak sih, merangkak 6 bulan gak sih Bu, benar gak sih gitu. Karena kan ada ya gitu, ada milestone-nya. Kok anak saya malas ya gitu, tidur terus gitu misalnya. Anak saya nggak mau gerak gitu. Atau biasanya udah kelihatan dari situ, orang tuanya lebih aware biasanya kalau udah kayak gitu. Biasanya ceknya di Bukia itu pada orang tua yang sudah aware. Kalau belum biasanya di anak tetangga gitu biasanya gitu. Atau anak yang lain seusianya dia udah bisa ngomong, kok anak saya belum gitu. Itu yang bikin orang tua aware. Rata-rata sih di motorik kasar sama di late talker gitu ya, atau keterlambatan dalam berbicara. Tapi banyak juga karena ada beberapa cabang ya di klinik gitu, itu ada yang kasusnya karena gadget. Nah gitu. Itu yang banyak tuh. Itu
hampir di cabang itu semuanya, nggak semuanya, hampir di cabang itu paling banyak itu anak-anak dengan gadget kayak gitu. Itu saya pribadi sudah merasakan sulitnya mengejar anak-anak yang keterlambatannya sudah plus dengan gadget. Jadi si anak ini memang sudah ada masalah gitu ya. Terus dia sudah dikenalkan dengan gadget juga gitu ya. Gak hanya yang bermasalah. Jadi kalau misalnya udah datang kan lost itu kelihatannya nggak hidup gitu. Iya. Bengong atau lari sana sini gitu ya. Dipanggil nggak mau lihat seperti itu. Terus kalau saya tanya track recordnya gitu dari perkembangan sebenarnya itu cukup bagus gitu, tapi sudah dikenalkan gadget usia 6 bulan ya karena mau makan, Bu, kalau nggak kasih gadget nggak bisa masuk makanannya gitu ya, rata-rata ke sana gitu. Atau saya bukan lagi menjudge parents gitu ya, tapi ini perlu diketahui ya gitu bahwasannya saya di lapangan sudah merasakan menghandle anak-anak yang akhirnya karena pemberian gadgetnya melebihi dan jauh lebih banyak, akhirnya tadi saya bilang anak itu bisa kok sebenarnya sudah diberi bekal sama Tuhan untuk melatih tubuhnya secara aktif gitu. Sebenarnya kita tuh hanya fasilitator sebenarnya. Kita hanya memfasilitasi. Kalau kita mengerti, kita sebenarnya hanya memfasilitasi. Oh, oke, anak ini harusnya sudah masuk tummy time. Udah taruh aja di lantai. Terus aja gitu. Dia bisa dengan refleksnya melatih dirinya sendiri. Kita hanya fasilitator supaya dia tidak teratuk. Supaya kalau dia capek dan udah kecapean susah ngebalikin badan, kita bantu balikan. Seperti itu. Kayak gitu. Cuman karena diberikan gadget, hal-hal yang harusnya dia latih ke otak tadi, jadi perkembangan otaknya semakin mature karena dia makin bisa mengontrol tubuhnya, itu terkat dengan diam menonton. Tidak ada latihan fisik, berarti tidak ada pelatihan persyaratan di sana gitu. Dan latihan fisik itu nggak cuma sejam ya, tapi saya tetap latih kok anak saya sejam gitu ya. Kalau itu kita mainnya, anak itu sampai usia 5 tahun tugas utamanya adalah bermain gitu. Dan permainan di level setiap usia itu berbeda. Satu. Yang kedua, bayi usia 1 tahun ke bawah kalau ditanya berapa lama sih ya latih motorik, selama dia bangun kita latih gitu ya. Wah, itu dia nggak bisa tuh cuma sejam 15 menit itu selama dia bangun. Wah, selama dia bangun lama dong. Enggak, bayi itu jam tidurnya lebih banyak dibandingkan kita gitu, lebih ke sana. Jadi ada jam-jamnya gitu. 1 sampai 3 tahun itu kurang lebih 5 sampai 8 jam kayak gitu. 3 sampai gitu. Jadi ada jamnya untuk melatih gitu yang dia harus kejar banyak. Nah, sayangkan kalau dia yang harus dia latih itu berjam-jam itu terkatlah dan dia jadinya pasif. Nggak ada persyaratan yang dia lagi pelajari gitu. Nah, iya itu kayaknya penyakit masa kini ya, baik kita sebagai orang tua ataupun pengasuh, yang penting anaknya diam, yang penting anaknya mau makan, yang penting anaknya gak rewel, karena kita banyak pekerjaan lain yang mesti dilakukan gitu. Jadi si anak dikasih nonton TV, dikasih nonton di gadget gitu mungkin ya. Ternyata ini banyak loh runtutannya ya. Kalau anak-anak masih kecil, ternyata dia sudah kecanduan nonton minimal ya. Apalagi game. Nah, gimana ini? Bisa nggak dibantu sama okupasi terapi ini? Sebenarnya kalau gadget itu kalau tertarik gitu, emang sejauh apa sih, masa sih gadget segitunya gitu ya. Oke, boleh para pendengar radio search, ada jurnal-jurnal terbaru beberapa tahun belakangan ini, ada yang namanya virtual autism. Jadi
anaknya terlihat seperti anak dengan autisme, tetapi sebenarnya tidak. Itu dikarenakan gadget gitu ya. Dan kita punya otak, kita punya gelombang. Ada gelombang otak namanya. Nah, gelombang gadget itu meninggikan gelombang theta namanya gitu ya. Kalau nanti masa sih aku penasaran gitu ya, mau cari yang namanya virtual autism kayak gitu. Boleh cari, itu nanti akan ditemukan namanya gelombang theta. Gelombang theta itu gelombang melamun. Itu kenapa kalau anak didengarkan lagu-lagu dari gadget atau diberikan gadget tenang, karena itu gelombang melamun. Kita ada nggak? Ada. Apa rasanya gelombang theta kalau mau tidur? Kan sebelum mau tidur pasti ibu gini, tadi harusnya gini. Adalah yang kita pikirkan, atau besok kayaknya imajinasi gitu, sampai akhirnya bikin story sendiri tidur gitu ya. Nah, gelombang-gelombang yang tadi saya bilang, imajinasi kita atau rasa kita mengevaluasi diri kita, atau kita hanya melamun tidur, itu adalah gelombang theta gitu. Sedangkan anak harus beraktivitas di gelombang yang bukan theta gitu, kayak kita sekarang harus konsen, harus ngegerakin tubuhnya, apalagi anak-anak yang udah 2 tahun ke atas ya. Ada yang udah dimasukin ke playgroup gitu ya, ada yang sudah dimasukin ke nursery, lalu habis itu dia harus ikut bermain bersama teman-temannya kayak gitu. Dia nggak boleh pakai gelombang melamun karena dia harus mengobservasi gurunya ngapain, mengobservasi temennya lagi ngelakuin apa, aku mau main ini caranya gimana gitu kan. Itu nggak bisa pakai gelombang melamun. Akhirnya yang kita lihat anaknya diem, bengong, lost, kita bilang gitu, gak berasa sama tubuhnya sendiri, tidak gitu. Itu yang saya bilang itu cukup sulit karena kita udah bukan ngejar keterlambatan, kita ngejar dia sadar dulu, baru kita kejar keterlambatannya. Double gitu. Ya, double gitu. Itu yang bisa nggak di ini sama kelas terapi? Tentu sangat bisa gitu, karena kan nanti parents bingung, ini saya harus kejar dari mana. Dan catatan bagi parents, itu bukan cuma nge-cut gadget selesai. Enggak. Bukan. Itu bukan solusi semuanya. Jadi, tenang, saya nggak pernah kasih gadget ke anak saya. Tapi anaknya tidak pernah dapat stimulus secara real, nggak pernah pegang botol dingin secara real, nggak pernah dibolehin numpahin air, kepleset jatuh beduk secara real. Itu juga jadi hambatannya si kecil. Ya. Jadi itu cuma salah satu, gadget itu cuma salah satu yang menghambat si kecil mendapatkan pengalaman real. Akhirnya dia terlambat. Tapi kalau kita tidak memberikan pengalaman real pada anak, itu juga yang menghambat. Tapi itu jadinya keterlambatan. Nah, kalau gadget beda lagi tuh, udah keterlambatan double. Kalau udah sampai dia jadinya bengong, udah sampai dia jadinya nikmat dengan kondisi gelombang otaknya. Karena yang kita kasih ke otaknya itu terus, gelombang itu terus, wajar dia hidup dengan gelombang itu. Seperti itu. Ya, jadi kita sebagai orang tua perlu memberikan stimulus ya kepada anak-anak ini gitu ya. Nah, sebenarnya stimulus ini bukan hanya diperlukan oleh anak ya. Kita yang udah remaja, kita yang dewasa, tentu stimulus-stimulus untuk menggerakkan motorik kita tentu perlu juga ya. Nah, kalau kita udah diam aja, ya sudahlah, terima nasib. Kan katanya harus berserah, pasrah, nggak berlaku sebenarnya ya. Bukan itu poinnya. Iya, jadi kita tetap harus melatih gitu ya. Melatih pergerakan gitu, apalagi di dunia zaman sekarang nih, dimana anak ibu bapak sibuk bekerja, anak kadang sedikit terlewat dari pengamatannya gitu ya. Kalau misalnya perkembangan anak nih, bicara perkembangan anak seperti tadi, kok anak saya umur 2 tahun belum bicara, kok anak saya udah sekian bulan masih diam aja, belum membalik tubuhnya, belum bisa merangkak. Ini ada efeknya nggak ke perkembangannya di masa datang?
kalau tidak kita kejar, tidak kita latih lebih dini gitu maksudnya ya. Sangat. Kalau boleh berterus terang, saya Boleh adalah dong. korbannya. Sebenarnya kalau misalnya ada kelas gitu ya, kalau lagi kelas dengan parents gitu, karena Ya. kita juga ada webinar gitu ya, nanti parentsnya nggak ngeliat anak, parentsnya ngeliat diri sendiri. Loh, saya ada miss, saya juga ada miss gitu. Tenang parents, terapisnya juga seperti itu ketika belajar gitu ya. Ada banget efeknya. Efek ke apa? Efek yang jelas ke quality of life, seperti itu, kualitas dalam hidupnya. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya berkembang dengan baik. Saya yakin tidak ada orang tua yang tidak mau anaknya bagus kualitas hidupnya. Juara itu bonus, kayak gitu ya. Tapi sesuai aja, dia bahagia, dia happy. Saya yakin semuanya mau, gitu ya. Nah, sayangnya kita lupa bahwa stimulus pertama yang paling urgent, yang paling baik itu adalah 5 tahun pertama kehidupan. Kayak gitu. Bukan berarti kita yang udah dewasa gimana dong kayak tadi ya, atau nggak ada apa-apa nih di kita, tapi ya udah, saya contoh di saya itu nggak bisa duduk sila sampai usia saya 23 tahun. Saya iya nggak bisa. Saya juga kalau ada acara keluarga gemas ya, karena duduknya, kalau ibu tahu, duduk posisi W gitu, jadi kakinya kayak kaki yang ke belakang. Yang ke belakang, iya, jadi duduknya lebar banget. Nah itu suka banyak tuh ya yang dibilang nggak boleh duduk gitu. Nah iya, beneran bener. bisa nyimak. Iya. Nah, terus saya sampai 23 tahun seperti itu duduknya. Yang saya susah ya, karena tadi sudah dibilang ya, saya dari Kultom gitu ya, dari adat Batak, ada yang namanya arisan keluarga gitu. Jadi kalau udah duduk di arisan keluarga, siap-siap digebuk gitu, karena lebar banget ya kan, dan itu mengganggu sebelah-sebelahnya duduknya dan terkesan tidak sopan seperti itu. Tapi apakah saya mau duduk seperti itu? Tidak. Itu cara duduknya saya gitu ya. Yang saya setelah menjadi okupasi terapi, saya tahu, oh ternyata ini hasil dari saya terlambat berjalan waktu kecil. Oh, jadi lama ya efeknya kalau nggak dibenerin. Benar, lama. Dan karena saya sudah pelajari itu, kenapa saya bilang 23? Loh, emang saya lulusnya 23? Enggak, saya udah lulus lama, saya sudah belajar lama. Tapi mengejar itu bukan berarti tidak bisa. Sekarang saya udah bisa duduk sila dengan sangat baik gitu ya. Hasil dari apa? Latihan bersama anak gitu ya. Jadi sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Nerapi anak kan kita harus ikut bermain bersama gitu ya. Kita kejar dia merangkak, kita juga merangkak gitu. Jangan kita bermain, kita cuman menghore di samping, anaknya bingung. Iya, merangkak lagi dari ujung ke ujung gitu. Nggak berhasil kalau sama anak. Kita harus ikut heboh merangkak. Namanya anak kecil gitu ya, seneng banget kalau ada teman merangkaknya. Alhasil saya yang 8 jam kerja saya, hasil menerapi diri sendiri gitu. Jadi saya lebih baik. Dan saya lebih baik dalam pola genggam. Dulu pola genggam saya sampai saya kuliah itu pola genggam anak usia 2 tahun gitu. Bagi saya menulis dan ujian esai adalah hal yang menyebalkan. Karena pola genggam saya, karena pola genggam saya ada pola genggam 2 tahun. Bayangkan ya Ibu, saya harus kuliah dengan struggling yang seperti itu. Berhasil bukan tidak. Tapi kalau saya menilik balik, saya waktu kuliah, saya waktu sekolah, itu saya stres gitu. Stres bukan karena belajar susah, ya namanya kehidupan sampai detik ini pasti ada namanya ujiannya kelas 2, kalau naik kelas 3 ya akan lebih susah dari kelas 2 seperti itu. Tapi yang saya stres lagi adalah saya gak suka nulis. Saya kalau baca huruf, nah ini ya sambil di search nih, anak saya gitu nggak ya, anak saya ini saya kasih tahu diri saya. Saya kalau baca hurufnya bisa satu kalimat itu turun ke bawah naik ke atas. Jadi saya bisa mata saya kemana-mana. Nah mungkin Ibu tadi kan punya nih kursus membaca.
ada anak yang kalimatnya dia bisa baca kalimat yang bawah terus naik lagi ke atas, tapi dia nggak sadar sebenarnya dia baca kalimat yang bawah gitu. Atau kalau nulis hilang hurufnya, entah di tengah, entah di ya semua sudah saya lalui gitu. Jadi bagi saya membaca esai itu saya sangat tidak suka. Akhirnya apa yang saya lakukan, kompensasi hidup saya bisa sampai kuliah, saya harus cari teman belajar yang dia baca buku, dia bikin rangkuman, saya dengerin. Itu yang saya lakukan sampai saya kuliah supaya saya survive, supaya saya bisa lulus. Stresnya saya kalau satu hari ujiannya 3 mata pelajaran, itu teman-teman gak ada yang mau ceritain pembelajarannya apa gitu. Dan untuk itu saya biasanya merekam guru. Dulu nggak ada Zoom, nggak ada rekaman kayak gini ya. Jadi saya harus simpan handphone saya di meja guru. Lalu kalau udah mau belajar saya harus ulang rekaman yang berpuluh-puluh jam. Itu yang saya harus melalui itu semua gitu. Mungkin para moms juga di sini ada yang setipe 2 tipe sama saya. Itu akibat dari apa? Akibat dari saya berjalan di usia 2 tahun. Gitu. Harusnya anak berjalan di usia 12 bulan atau 1 tahun. Kayak gitu. Jadi efeknya sedahsyat itu ya dahsyat. Karena perkembangan anak sekarang menentukan perkembangan otak. Dan di kita masa depan. Yes, di masa depan. Itu yang dibilang kualitas, itu yang dibilang quality of life. Itu yang kenapa saya menyenangi dunia anak gitu ya, karena kita lagi mau menyelamatkan generasi masa depan gitu. Oh gitu ya. Baik, ternyata para pendengar Good News, Good People semua penting loh memperhatikan perkembangan anak sejak dia lahir atau bahkan mungkin dari perut. Kalau dari perut mungkin mereka lebih aware karena masih menyatu gitu ya. Penting loh memperhatikan perkembangan anak ini dari hari ke hari gitu ya. Oke, Good People semua, semakin menarik, semakin kok ternyata begini ya. Kirain boleh-boleh aja anak nggak merangkak, toh dia bisa jalan. Oh ternyata ada efeknya di masa mendatang yang mungkin kita juga tidak menyadari gitu ya. Lanjutkan cakap-cakap kita pagi ini yang sangat menyegarkan jiwa sebenarnya ya. Semoga saja para pendengar sekalian misalnya oh ternyata anakku juga semestinya dilatih ya. Nah, bicara tentang terapi-terapi ini gitu ya. Sebenarnya misalnya nih yang kita punya anak. Ternyata kita baru nyadar loh anak kita nggak tengkurap, boleh nggak kita latih sendiri si anak ini untuk tengkurap? Misalnya sekarang anaknya udah 1 tahun, udah 2 tahun kan udah lewat tuh ya masa untuk belajar tengkurap. Boleh nggak dilatih sendiri dia tengkurupin gitu, ajarin anaknya? Boleh, karena nanti kalau misalnya udah ke okupasi terapi juga bukan saya di tim saya selalu bilang ma'am, karena kami panggilnya ma'am ya untuk ibu. Ma'am, ini berhasil bukan karena kami. Ini berhasil karena ma'am mengerjakan PR-nya di rumah, gitu. Ke kami cuma sejam, gitu ya. Dari 24 jam kali 7-nya dia, gitu ya. Jadi kenapa perlu ke okupasi? Ya, berarti nggak perlu dong ke okupasi terapi, salah. Lihat ke okupasi terapi untuk tahu yang tepat diajarkannya seperti apa. Artinya otot yang harus saya kejar di anak saya tuh yang mana gitu. Itu kan yang tidak dipelajari. Lalu dievaluasi oleh terapis. Apa yang sudah saya lakukan ini tepat atau tidak? Contoh, anak saya udah 1 tahun tapi saya lupa waktu itu me time. Bentar doang gitu ya. Terus di kasur lagi bukan di lantai gitu. Saya tami-tami aja ya. Boleh bukan enggak. Tapi biasanya anak udah nggak mau karena udah bisa jalan. Iya, gitu karena ya. dia udah kelewat gitu ya. Iya, udah lewat gitu. Gimana dong gitu. Nah, kita bisa aja
Caranya bisa dengan main mobil-mobilan sambil tummy time. Bisa jadi kalau anaknya perempuan atau anaknya suka renang, kita bisa, ayo kita latihan renang dulu, kakinya dikepak-kepak kayak gitu ya, kayak latihan renang seperti itu. Atau biasanya kita sambil coret-coret, karena kan anak-anak usia itu lihat mamahnya nyorek, mau diambil pulpennya gitu ya. Walaupun nanti polanya nggak akan, anak 1 tahun ya, polanya nggak akan seperti kita 3 jari gitu, tapi polanya akan digenggam. Ya memang itu pola anak 1 tahun. Seperti itu. Bahkan anak 1 tahun, yang siapa di sini yang melihat cucunya mungkin sekarang atau anaknya pernah coret-coret tembok gitu ya, ya memang ada fasenya di mana dia pengen seperti mamahnya, tapi karena tubuhnya masih harus dia pelajari untuk dia kontrol, dia butuh yang besar, makanya dia jadinya coret tembok. Itu bukan karena dia nakal, tetapi kebutuhan tubuhnya seperti itu gitu. Hal-hal yang seperti itu yang bisa dievaluasi oleh kami, supaya kami bisa kasih tahu, Mem, kalau Mem tidak mau cat rumah tiap hari gitu ya, lapisin plastik, atau bikin kalau Mem punya dana, beli papan tulis seperti itu. Oh iya, jadi jangan malah dikasih itu ya. Yes, benar, karena memang itu kebutuhannya gitu. Lagi selain memberikan itu, karena dia pengen efikasinya bagus dong, lihat mama, lihat kakak, lihat papa coret-coret jago, saya juga gitu kan, jadi dia coret-coret. Ada apa lagi? Kita latih kemampuan tangannya. Nah, latih kemampuan tangan ini bukan hanya coret-coret aja, merangkak sampai tangan jari-jari benar gitu ya. Pukul-pukul balon, dipukul-pukul aja terus balon di atas, kita gantung pakai tali, bisa gitu. Tapi Mas harus tahu dulu dia sudah sampai di level mana otot ini, karena ke tangan aja ada di bahu, ada di siku, ada di pergelangan tangan, ada di jari-jari. Maka karena kalau di bahu itu anaknya luas, karena dari bahu, kalau kita gerakin bahu kita, pasti gerakan kita jangkauannya luas. Berarti kita harus main apa? Mainin segala sesuatu yang luas, yang seperti itu, detail-detail seperti itu yang saya paham orang tua tidak mengerti itu, gitu. Ya, karena di sini pentingnya kita konsul dengan okupasi terapi ya. Nah, oke, gitu. ini sudah banyak pertanyaan juga nih, rupanya materi kita pagi ini memang menarik gitu ya. Boleh. Iya, banyak yang oh ternyata gini, oh aku harus gimana, misalnya seperti itu ya. Kita bahas satu persatu. Kita lihat dulu, ada pertanyaan yang dari WA-nya kursus ya. Kok jadi kursus ya, dari WA-nya ini, WA-nya radio. Iya, pertanyaannya begini. Cucu saya usia 2 tahun. Sudah bisa baca ABC dengan lancar karena nonton YouTube ABC, mengikuti kata-kata di YouTube, cepat mengikuti. Tapi saat disuruh bicara untuk panggil mami, papi, malas banget. Bagaimana cara terapinya? Ya, yang kayak gini nih, yang contoh kalau ditanya yang common gitu ya, atau kasus yang sering ditemukan, benar. Yang saya bilang, nah itu bagus tuh YouTube bisa ngajarin anak ngomong. Nah, nanti ada yang pembelaan nih kayak gini. Iya. Oke, saya harus benarkan pemahaman ini. Berbahasa itu memahami, bukan menamai. Saya ulang sekali lagi, berbahasa itu pemahaman, bukan menamai, gitu ya. Jadi ketika kita ngomongnya, anak saya bisa ngulang ABC dan lain sebagainya, itu belum tentu dia benar-benar memahami. A di pasir, A di papan tulis, A di YouTube. Kita bikin pakai batu huruf A itu sama. Konsepnya kalau begitu ya? Ya, pemahaman. Sama seperti pernah nggak ibu-ibu di sini belanja pulpen deh gitu waktu zaman kecil. Ada pensil yang wetek gitu ya. Aduh, zaman vaksin jadi ketahuan saya ya gitu. Ketek-ketek yang pulpen, terus kita bilang ini pulpen atau pensil ya?
bermain ke pensil ya. Terus apa yang kita lakukan? Kita coret untuk mengetahui yang mengeluarkan tinta itu pulpen, yang garisnya tipis atau garisnya pensil lah. Nah, saya ngomong gini aja semua pasti udah dapat tuh maksudnya saya apa. Itu namanya pemahaman gitu. Beda sama menamai. Nah, kenapa dia nggak bisa bilang mami? Kenapa dia nggak bisa bilang papi? Nggak paham gitu. Yang saya bilang, jadi apa yang biasanya kami lakukan gitu ya, bukan bilang mami, bilang gitu, enggak seperti itu. Biasanya ya sudah, biarkan dia mengobservasi lebih. Satu, gadget kekurangannya itu tidak konkret. YouTube itu kekurangannya tidak konkret. Geser dikit hilang, gitu ya. Lagu itu tidak konkret, cepat sekali perpindahannya. Kenapa dia malas ada di dunia nyata? Karena dunia nyata lama. Nih kayak gini, ada yang ngomong, ada yang dengerin. Kalau aku mau nanya nih ke saya, ke Hana, ke Bu Hana, saya harus nunggu Bu Hana selesai ngomong dulu. Atau semua pergerakan dunia ini tidak secerah gadget, tidak menarik. Akhirnya dia tidak mau observasi apa yang terjadi di kehidupannya yang nyata. Sedangkan untuk ngomong mami, untuk ngomong papi, dia harus mengobservasi, kok orang itu ngomong ke orang ini mami, kok orang itu ngomong ke orang ini papi ya, kok kalau orang ini ngomong ke saya selalu bilang mami mau kasih makan ya, mami apa sih mami? Terus dia akan ngomong sendiri, mi kok saya ngomong mi, orang ini heboh ya. Itu sebenarnya yang terjadi oleh anak-anak, dan itu perjalanan yang lambat. Beda dengan gadget. Gadget pergelangannya cepat, cahayanya menyenangkan, warna-warnanya menarik. Beda dengan dunia nyata. Akhirnya terkesan anaknya malas berada di dunia nyata, malas mengobservasi. Kalau dibikin simpel seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Kembalikan anaknya ke dunia nyata. Dilatih gitu ya. Dilatih. Cut gadgetnya, ajak anak mengobservasi. Sulit awal-awal, pasti. Itu yang dibilang anak saya kecanduan gadget. Kenapa? Dunianya lebih lambat, tidak menarik. Kita, awal-awal saya suka banget ada parents yang share. Kita nih kalau awal-awal cut gadget, kita yang jadi badutnya. Kayak gitu. Apa aja deh di rumah, mau kentongan kayak mau apa, pokoknya heboh gitu. Tapi dia bisa mengobservasi secara real. Ih, panci dingin. Ih, yang mama pegang itu geli. Yang dibilang A itu bentuknya gini, berat ya. Gitu. Dia belajar bukan hanya dari dia lihat secara visual, dia pegang secara tangan, secara berat, secara suhu, dipelajarin semua. Maka syaraf suhu mengenal A, syaraf mata mengenal, syaraf penglihatan mengenal A, syaraf yang buat berat atau proprioseptif namanya mengetahui A itu apa. Semakin banyak syaraf, semakin dia paham A itu seperti apa. Itu kenapa kita bisa mengerti mana pensil, mana pulpen. Gitu. Oke, jadi anak-anak perlu memahami konsepnya gitu ya. Nah, saya jadi ingat tuh cucu saya kalau nonton film dari awal sampai akhir dia hafal gitu ya, tetapi konsep di dunia nyata ternyata kurang. Setelah kita maminya gitu ya kasih pemahaman lebih lanjut, oh iya dia mengerti, mungkin seperti itu ya kurang lebihnya. Oke, kita ke pertanyaan yang lanjutan nih. Di sini ada juga Ibu Aida Sihaloho, ini seorang suster, dia dinasnya di ini ya, di anak-anak itu di ruang intensif bayi NICU gitu. Nah, jadi kebanyakan masalahnya itu di ruang NICU ini gitu ya, masalah gangguan menelan, mengisap gitu, atau motorik bayi. Ini anak baru lahir gitu ya. Nah, dunia okupasi terapi bisa nggak membantu anak-anak di NICU ini? Oke. Biasanya gangguannya yang tadi ya, nggak muncul nih refleksnya yang tadi saya bilang. Sebenarnya Tuhan berikan ada yang namanya refleks sucking dan puting kayak gitu, secara naturalnya gitu ya.
Bisa nggak kita bantu? Bisa. Kenapa? Karena peletakan anak, peletakan bayi pun mempengaruhi refleks ini aktif atau tidak. Kayak gitu. Oh gitu. Jadi ada refleks yang gerakan tidak disadari itu, ada yang kalau kepalanya kanan kiri nanti tubuhnya berespon. Padahal yang digerakin kepala. Kayak gitu. Sama seperti yang tadi digerakinnya pipi, mulutnya respon. Nah, ada refleks-refleks yang overlapping. Akhirnya anaknya jadi nggak bisa menyusui. Jadi kalau disampaikan, oh iya ini anaknya sulit menyusuinya, nggak mau, dibilang kayak gitu. Jadi anaknya jatuhnya diberikan dot seperti itu ya. Nah, kenapa? Itu bisa kita cek kalau di okupasi terapi, kita cek, peletakan saat memberikan ASI-nya yang mengaktifkan refleks lain yang tidak dibutuhkan, akhirnya menghambat dia untuk mengasihi, gitu ya, memberikan ASI. Atau saking rutinnya yang kurang, yang lemah dikarenakan kandungan. Refleks tuh bisa ya lemah, bisa karena perjalanan 9 bulan dalam kehamilan dan perjalanan persalinan kayak gitu. Jadi refleksnya lemah, biasanya tertrigger oleh kondisi-kondisi ibunya, karena kan ibu sama bayi melekat ya selama 9 bulan. Jadi apapun yang dihadapi ibu itu dihadapi bayi, seperti itu. Jadi refleksnya yang untuk melindungi dirinya lebih tinggi, karena di dalam kandungan tuh ada refleks melindungi diri. Makanya bayi udah 9 bulan kenapa nggak ini ya, tangannya nggak heboh ya kalau di dalam kandungan, karena ada refleks yang bikin dia tuh menguncup terus kayak gitu. Nah, karena refleks itu muncul sampai lahir, ke bawah sampai lahir, akhirnya dia selalu menutup dirinya. Jadi dia nggak mau, nggak bisa, nggak keluar saking rutinnya, lemah, lebih lemah daripada refleks yang lain. Akhirnya apa yang harus kita kejar? Secara motorik dibaik, itu bisa dikejar, karena motorik itu yang membantu refleks ini terintegrasi, karena motorik levelnya udah di atas refleks, di atas refleks gitu ya. Ketika motorik itu diintegrasi, dibantu, maka refleks ini akan terintegrasi dengan motorik, dia akan perlahan-lahan tertidur. Kenapa dibilang tertidur? Karena kalau kita udah tua, nanti refleks ini muncul lagi gitu. Oh, itu makanya dibilang kalau orang tua balik lagi kayak bayi, mungkin istilah kita gitu ya. Ya, benar. Bu Aida, semoga membantu ya. Nanti kalau mau membahas lebih lanjut, saya kasih nomornya. Boleh. Oke. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, mengatasi anak yang tantrum, bagaimana nih? Kalau sekarang kan banyak tuh ya, sedikit-sedikit anaknya nggak mau diam, anaknya ngamuk aja dibilang, ini anak lagi tantrum gitu. Apa sih sebenarnya tantrum ini? Sedikit aja gitu, gimana cara mengatasinya? Kalau kita bahas perlu sesi sendiri kayak gitu. Cara mengatasinya yang efektif bagaimana gitu? Oke. Tantrum itu sebenarnya ada positif ada negatif. Tantrum itu memang fase anak gitu. Fase di mana dia mengetahui, oh aku tuh beda toh sama mama, oh aku tuh oh Hana tuh ini gitu. Jadi udah mulai nih punya standar, pokoknya aku ya, karena dia udah mulai tahu aku gitu. Oh, itu mata egonya ya. Iya benar. Emang fase, memang harus, saya tekankan ya, harus hati-hati para moms yang anaknya, wah anak saya nggak ada tuh perasaan itu, wah hati-hati gitu, berarti ada something nih di belakangnya gitu ya. Ada fase yang memang harus dilewati. Nah, sayangnya ada yang positif, ada yang negatif. Yang negatif kalau udah jedotin kepala, wah teriak, intinya 3, menyakiti diri sendiri, menyakiti orang lain, menyakiti benda, itu sudah negatif. Oh gitu. Seperti selama itu masih ngamuk nangis. Anak itu justru jangan dilarang mungkin ya, karena dia perlu mengekspresikan diri itu. Ya benar. Ada yang namanya ekspresi diri. Nanti kalau misalnya mengundang psikolog dan lain sebagainya, pasti tuh ada masalah-masalah psikologis waktu kecil kayak gitu kan. Atau kalau sekarang lagi ngikutin yang namanya inner child gitu ya, ada permasalahan masa kecil gitu. Nah, apa yang harus terjadi kalau tantrumnya positif? Jadi semua tantrum positif sebelum akhirnya negatif gitu.
Nah, 1 tahun pertama kehidupan anak ngapain? Nangis. Setiap dia nangis, dia mendapatkan apapun yang dia mau. Makanya 18 bulan ketika dia sadar bahwa dia adalah orang yang berbeda dengan mama, dia menggunakan tangisan karena selama 18 bulan ini, kalau saya nangis, saya dapat. Jadi senjata ya. Iya, gitu. Wajar yang namanya dia mengobservasi selama 18 bulan, itu berarti tanda yang bagus, Mem, bahwa dia bisa mengobservasi. Dia sudah sadar dengan lingkungannya dia. Itu tanda yang bagus. Gimana caranya supaya kita membantu dia? Dia tidak tahu apa yang dia rasa, maka beritahu. Caranya, validasi perasaannya. Kalau saya, anak tantrum selama yang 3 tadi itu tidak muncul, saya akan bilang, aku tahu sih itu kesal sekali. Saya contoh ya, siapa orang tua di sini anak 18 bulan dikasih megang pisau? Yakin saya 100% tidak ada. Tapi anak itu pengen kayak mamahnya. Lihat di dapur pegang pisau, seru. Dia kan anak lihatnya gitu. Kita nggak kasih karena itu sakit, itu berdarah. Gak mungkin kita kasih karena itu sangat mencelakakan. Apa yang ingin kita lakukan? Aku tahu sih kamu kesal karena tidak diberi pisau. Tahu sih, mama tahu sih. Tapi gimana ya? Gak apa-apa sih, kamu kesal dulu aja, nangis mama di sini. Dan dengan nada rendah. Nada rendah dalam penelitian itu membantu langsung masuk ke sistem limbik. Sistem limbik itu sistem emosi. Itu kenapa kalau kita ngomong sama orang yang nadanya tinggi, itu makin gitu, kayak makin menggebu, padahal dianya nggak marah gitu ya. Tapi kita merasa kok saya kayak menggebu gitu. Nah itu. Tapi pakailah nada rendah. Saya paham itu sulit, apalagi dengan kita yang melihat. Makanya itu perspektif kita yang harus diubah. Bahwa anak ini ingin seperti ibunya, dia memiliki standarnya, ingin seperti tapi enggak, dia ke tempat bermain yang lain, ingin seperti anak kecil yang diberikan mainan. Dia mengobservasi itu tanda yang bagus. Gitu ya. Tapi kita harus membantu meregulasi, bukan berarti kita berikan terus dia. Itu namanya memberikan from yang positif, bahwa dengan menangis kamu akan mendapatkan segalanya. Hati-hati dengan itu. Yang ada, bantu dia untuk tenang dulu. Ketika dia sudah tenang, kita bisa bilang, oke, kita next ya belinya. Ada pengalaman di mana dia, ini yang namanya kesal ya. Itu efektif gak? Itu paling efektif. Saya pernah menemukan anak dengan tantrum yang saya di sini sampai berdarah karena dilempar gitu ya. Dia sampai melukai orang lain. Tangan saya benar-benar sampai ketuk gitu, sampai hampir sakit sekali waktu itu gitu ya. Sampai akhirnya dia bisa bilang ini, aku kesal hari ini. Aku gak mau sama Miss Hana. Dia bilang ke dia, oh ya, kamu kesal sekali. Oke, aku di sini. Aku tunggu kesalmu selesai. Dia diam, saya diam. Saya menunggu gitu ya. Atau oke, kamu boleh kesal di situ, saya pergi. Saya ada di ruangan ini. Nanti kalau sudah selesai dia kesalnya, dia akan, aku sudah selesai kesalnya. Iya, aku tahu, terima kasih sudah beritahu. Tadi kamu kesal karena ini ya. Ajarkan dia bahwa ini yang namanya kesal. Kita juga tahu kalau misalnya kita kesal karena PMS, gara-gara teman-teman bilang PMS ya kamu digituin. Maka kita tahu apa yang namanya PMS. Sama anak kecil biasa. Oke, terima kasih Hana. Orang-orang tua mungkin agak sedikit apa sih tantrum? Itu mah perlu bahasan lebih lanjut ya. Kayaknya seru nih kalau kita satu layar ada okupasi terapis, ada psikolog gitu ya, ada dokter. Iya, seru banget kayaknya nih, perlu kita wujudkan kapan-kapan nih. Oke. Ini masih banyak pertanyaan sebenarnya ya, cuman waktu juga yang menentukan. Hana juga mau praktek gitu ya untuk bekerja. Satu pertanyaan terakhir, bagi penderita sakit pinggang, ini bukan di dunia anak nih ya, bagi penderita sakit pinggang yang bisa mengarah ke syaraf kejepit di usia lanjut, geriatri nih yang ini ya, sebaiknya ikut fisioterapi atau apa? Oke. Sebaiknya, kalau ditanya sebaik-baiknya
boleh datang ke dokter untuk Ke dicek dokter dulu sejauh ya, mana. pastikan Iya. dulu. Pastikan dulu sejauh mana gitu. Lalu minta rujukan ke dokter karena ada yang cukup untuk dipanaskan saja. Ada. Oke. Lalu nanti latihan ototnya saja. Ada yang saya akan tanyakan, boleh nanti kalau ke dokter bilang sudah semengganggu apa dalam aktivitas sehari-hari. Biasanya kalau misalnya aku tuh sampai nggak bisa mandi loh, sampai nggak bisa ini gitu ya. Ya. Aktivitas sehari-hari terganggu itu biasanya nanti dirujuk juga ke okupasi terapi, karena kan saya balik lagi ya, kalau di rumah sakit itu di-clearkannya okupasi terapi memegang sampai ke kehidupannya, dalam arti kalau udah di stretching sudah ready nih gitu ya, datang ke okupasi terapi untuk yuk dengan seperti ini kita latih aktivitas sehari-harinya harus dimodifikasi. Dengan sakit pinggang berarti harus ada kegiatan-kegiatan yang harus dimodifikasi. Mau mandinya, mau masaknya, mau berjalannya itu dimodifikasi. Nah, itu ke okupasi terapi. Ya, jadi begitu ya pendengar yang bertanya, datang dulu ke dokter, dipastikan dulu apakah ada terapi medis atau hanya memerlukan latihan-latihan gitu. Nah, setelah itu baru bisa datang ke okupasi terapi gitu ya. Nah, berkaitan dengan itu, di mana sih nih prakteknya? Atau kalau aku mau bawa cucuku, mau bawa anakku ke okupasi terapis ini, boleh nggak kita tahu nih? Saya. Iya, di mana? Okay. Nomor kontaknya boleh nggak? Bisa Kalau kan konsultasi by phone, misalnya kan sekarang udah lagi ngetren ya, konsultasi online, bisa nggak gitu? Kalau saya prakteknya kalau ada yang mau bertanya nanti ya, kalau misalnya saya maunya nomor langsung, boleh minta ke Ibu Teti. Tapi kalau misalnya mau nanya, saya mau datang ke kliniknya langsung gitu, boleh follow aja IG-nya gitu. IG-nya namanya Fiji Clinic gitu. Fiji ya, Catat baik-baik ya pendengar, Fiji Clinic. Fiji Clinic gitu ya. Lihat IG-nya di sana. Itu juga buat para parents, nggak usah khawatir, saya nggak mau konsultasi, tenang. Di sana tim kami sudah berikan semua ilmu dasar yang dibutuhkan, pengetahuan yang dibutuhkan untuk semakin cross-check lagi. Ada highlight-nya, ada fit-nya, ada penguatan dari orang tua yang sudah melakukannya gitu. Jadi parents dan story-nya selalu ada parents yang aku update pengen kasih tahu anak saya sudah sejauh ini gitu. Itu bisa dilihat, bisa main gini gitu. Jadi itu sangat baik, boleh gitu. Iya, follow aja akunnya IG Fiji Clinic, bisa juga DM di situ ya. Kalau ini nanti Benar. Kalau misalnya perlu lanjutan, perlu bicara lebih lanjut, nanti janjian deh di situ. Buka follow itunya IG-nya Fiji Clinic. Oke, sangat asik sekali nih kalau berbincang seperti ini ya. Tentu karena kita punya banyak kesibukan, kita juga terbatas waktu tayang, misalnya seperti sekarang ini. Kita sudah tiba di penghujung acara, bisa tolong kasih closing statement sedikit saja. Closing statement-nya semua saya harap semuanya itu preventif gitu ya. Jadi tidak usah khawatir, tidak usah takut dijudge atau takut. Saya tahu rasa khawatir dan rasa takut itu ada, tapi lebih baik kita facing, kita hadapi gitu. Yeah. Karena mencegah lebih baik daripada mengobati gitu. Betul. Ya. Dan saya bilang satu lagi statementnya, menjadi orang tua itu tidak ada sekolahnya. Mau ada parent talk, mau ada apapun, menjadi orang tua itu tidak ada sekolah aslinya. Jadi apapun yang sudah parents lakukan saat ini itu sudah yang terbaik yang diberikan. Kalau saat ini dibolehkan Tuhan mendengar seperti ini, that's okay untuk cek. Gak ada masalah untuk itu. Berarti ada yang Tuhan ingin sampaikan karena kita boleh mendengar ini semua. Seperti itu. Itu saja. Oke. Baik para pendengar Radio Good News, Good People semuanya, demikianlah talk show kita hari ini tentang okupasi terapi khususnya di dunia anak gitu ya. Jadi
okupasi terapi ini untuk suatu terapi yang dilakukan untuk memaksimalkan kapasitas yang ada dengan cara melatih aktivitas sehari-hari gitu ya. Oke, good people semua, sampai ketemu Senin mendatang. Ada seorang narasumber yang mengalami sakit multiple myeloma itu. Nanti kita akan bahas di Senin yang akan datang. Sampai jumpa.